kecantikan itu dikatakan dalam bahasa asing, beauty is in the eye of the beholder. Kecantikan berada di mata seseorang. Si A bicara ini cantik, si B melihat bahwa ini belum tentu cantik. Nah, dalam hal ini presiden kalau bicara tanpa konsep itu bisa dianggap slip of the tongue, keseleo lidah. Tapi kalau mempunyai konsep dan itu membaca, ini sukar buat difahami oleh tidak hanya oleh rakyat, tapi oleh siapa saja, terutama para politisi dan politikus menjelang 2014 ini. Yang kemarin itu keseleo lidah atau bukan, menurut Anda? Kalau saya kok tidak. Tidak? Ya, tapi itu bisa difahami. Mungkin dalam orang yang membaca pun, lihat saja ketua MPR itu, membaca nama saja sudah salah beberapa kali sampai saya pikir, apa ini orangnya sudah pikun atau apa? Tapi itu fakta. Dan saya kira mungkin presiden tidak usah minta maaf atau apa. Karena sebagai seorang presiden, ibarat pohon tinggi, sedikit-sedikit mesti kena goyang angin. Dan orang melihat goyang angin ini mau kemana. Apalagi dalam kesempatan Bapak Presiden menyampaikan itu, baru-baru saja salah satu pembantu beliau yang cukup dekat dituduh terlibat korupsi. Nah, ini terkait tidak menurut Anda? Itu bisa terkait, bisa juga tidak. Tapi saya sebagai seorang yang berlatar belakang kriminologi, saya pikir susah untuk menyatakan tidak terkait. Ya. Nah, dalam hal ini, saya kira kita tidak perlu lagi membicarakan apa yang sudah lalu. Sebab kalau membicarakan apa yang sudah lalu, ini bisa jadi nanti seperti kasus saudara Sultan yang bohong tapi kemudian mengaku. Ya. Tapi sebaiknya mulai dari sekarang, Presiden harus meluruskan semua ucapan-ucapannya. Caranya? Caranya dengan mengingat pepatah yang saya ingin sampaikan ini, Salte heelmeesters maken stinkende wonden. Dokter yang pelan-pelan bikin bersih luka, luka itu akan tambah borok. Jadi harus dengan tegas, kalau perlu sampai berdarah-darah. Yang penting bersih begitu. Yang penting bersih. Pak Didi, kalau sebelumnya kan Presiden SBY berulang kali menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi. Akan berada di baris yang paling depan, akan menghunus pedang. Ada korupsi tanpa pandang bulu. Kita sudah lihat iklannya Partai Demokrat berkali-kali bahwa memang Partai Demokrat tidak setuju pada korupsi. Tapi ketika ada kader Partai Demokrat dan juga seorang menteri menjadi tersangka kasus korupsi, kemudian muncul pernyataan ini. Apakah ini tidak wajar kalau masyarakat ini justru melihatnya jadi aneh begitu, jadi bertolak belakang? Ini nggak ada kaitan dengan, saya menghormati apa yang dikatakan Pak Profesor saya tadi, tapi sekali lagi ini nggak ada kaitannya dengan apa yang Pak Andi Malarangeng ini, nggak ada kaitannya. Karena di sini kalau kita lihat secara utuh ada suatu pesan besar mengingatkan semua pejabat publik ya untuk selalu berhati-hati di dalam melaksanakan tugas menyangkut administrasi negara, melaksanakan tugas, karena bisa saja terjadi suatu hal yang tadi ya, karena ketidaksengajaan dan sebagainya. Oleh karenanya pesan besar yang saya tangkap di sini adalah pejabat-pejabat ini tentu harus diperkuat oleh para staf-staf, para pembantu yang ahli di bidang hukum, sehingga di dalam melakukan kebijakan-kebijakan, membuat komitmen-komitmen dan sebagainya itu bisa ada pagar-pagar yang tapi bukannya seharusnya pejabatnya itu justru lebih cerdas daripada staf-stafnya ya Pak, kata Pak Abraham Samad juga kan. Sekarang kalau gini, tidak paham jangan jadi pejabat begitu. Pekerjaan kementerian ini kan bukan pekerjaan seperti sehari-hari, pekerjaan biasa, pekerjaan yang sangat sibuk, yang luar biasa sibuknya, yang mana bisa saja orang itu terjadi ketidaksengajaan. Tapi ini kan nanti diuji semuanya ya, dalam suatu proses hukum. Apalagi kalau unsur tindak pidana korupsi itu kan ada kesengajaan di sini ya. Salah satunya unsur ini ada, benar nggak nih karena niat jahat, karena kesengajaan. Ini kan diuji di sini, apakah merupakan perbuatan melawan hukum. Jadi semuanya akan diuji. Jadi tidak seolah-olah menjadi pembenaran melakukan korupsi. Oke, Pak Didi, kita akan jeda dulu juga Pak, tapi nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa tetap bersama kami di Metro hari ini. Tidak. Abaikan rayuannya dan katakan tidak.
Tutup telinga dan katakan Tidak. Tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Ya, kembali kami lanjutkan perbincangan ini Pak Said, tapi tadi kita sudah lihat lagi iklan dari Partai Demokrat, katakan tidak pada korupsi. Begitu sering kita dengar jargon-jargon seperti ini, harus basmi korupsi tanpa pandang bulu dan lain sebagainya. Dengan demikian, apakah sebetulnya koruptor ini bisa dipilah-pilah antara koruptor yang tidak tahu, koruptor yang tahu, yang sengaja dan tidak sengaja? Saya ingin beritahu aja bahwa koruptor tidak hanya terdapat di Partai Demokrat saja, Bu, tapi di semua parpol. Ada yang sudah terungkap, ada yang sedang berkuncup, ada yang sudah bau bangkai, ya gitu ya. Nah, di dalam hal ini saya pikir menjelang tahun 2014 ini akan masih banyak yang diungkap-ungkap begitu. Nah, sekarang bergantung dari tidak hanya presiden, tetapi juga dari seluruh aparatur pemerintahan, termasuk juga dari legislatif di DPR, semua itu harus bersatu padu, bersuara cuma satu. Kalau memang ini korupsi yang harus diberantas, saya kecewa kalau ada Partai Demokrat atau anggota Partai Demokrat yang mengatakan, kalau saya korupsi, gantung saya saja di Monas. Saya kira itu ucapan yang sama sekali tidak bijaksana. Pertama, orang tidak pernah digantung karena kejahatan ekstramural artinya di Taman Monas itu tidak ada. Kalau digantung juga tidak ada di Republik ini. Yang ada itu ditembak mati. Gitu. Jadi ada omong-omongan yang kesombongannya itu. Kalau sudah sombong itu biasanya dikatakan hope would come for the fall. Kalau kesombongan itu berarti sebentar lagi akan jatuh. Dan saya khawatir kalau jatuh itu nanti bagaimana presiden harus menyelamatkan orang-orang yang dekat dengan beliau, yang ngomongnya besar itu. Itu saya kira sangat sulit itu buat Bapak Presiden yang selalu mencoba dengan mohon maaf aja gaya Jawa, pencitraan, itu repot nanti. Sekarang dampaknya akan seperti apa? Kita kembali ke statement SBY kemarin. Dampaknya akan seperti apa Pak Setapi? Saya kira khusus kalau saya untuk mencegah dampak, saya kira untuk sementara, saya anjurkan agar Bapak Presiden tidak membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan korupsi. Saya khawatir kalau nanti Bapak Presiden berbicara tentang korupsi, jangan-jangan ini dikatakan ungkapan Pontius Pilatus, cuci tangan. Dan saya kira mungkin Presiden tidak bermaksud begitu. Jadi sebaiknya Presiden diam saja dan membiarkan saja semuanya bekerja seperti biasa. Tapi Pak Didi, masyarakat ini kan jadi sekarang seperti punya kesan Presiden ini agak memaklumi begitu koruptor dan juga korupsi. Ini tentunya kan kalau memang bukan itu maksudnya, ini tidak kita inginkan begitu kan? Jadi dan begini, bagaimana saya ke depan? nggak usah jawab terlalu panjang. Dari pihak-pihak yang sekarang dalam proses hukum, kan boleh dikatakan sebagian itu orang-orang yang boleh bilang dekat juga dengan kekuasaan. Apakah dilindungi? Jawabannya di sini. Kami ingin memberi contoh, tidak ingin seperti mungkin ada oknum partai politik lain, kekuatan politik lain, yang sejak awal sampai bahkan dihukum, kadernya masih dilindungi, bahkan dilindungi membabi buta. Terjadi itu. Di kami sejak tersangka saja, itu sudah komitmen kuat kami, dan masuk di anggaran dasar sudah dinonaktifkan, dan mendorong penegakan hukum itu sepenuhnya sebaik-baiknya. Itu yang terjadi. Dan hubungan apa yang terjadi sekarang ini justru ujian bagi kami untuk membuktikan, karena kami dari awal kan ingin membuktikan partai yang tidak memberikan toleransi pada korupsi ya. Kalau ada oknum kader kami ini, justru kami mendorong tidak pernah menghalang-halangi proses hukum yang terjadi. Sekalipun kader yang menyatakan tidak pada korupsi, disinilah kami ingin membuktikan bahwa kami mendukung sepenuhnya penegak hukum, baik polisi, baik kejaksaan, baik KPK, bahkan terhadap kader kami. Baik, kalau begitu sayang sekali waktu kita sudah habis. Namun terima kasih kepada Pak Said Tapi dan kepada Pak Didi Rawadi. Terima kasih untuk waktu Anda di Metro hari ini. Selamat sore.